Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya rabbal ka'bah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah dalam hidup yang sangat singkat ini kita semua berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kita semua yakin hanya dengan iman dan takwa inilah yang nantinya bisa menyelamatkan kita, baik di dunia lebih-lebih kelak ketika di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah, terlebih dahulu saya ingatkan tadi yang belum sempat berniat i'tikaf, maka sekarang silakan berniat i'tikaf, karena memang perintah Rasulullah di saat kita memasuki masjid, maka kita diperintah untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kita pun diperintah untuk berniat i'tikaf. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menggambarkan ucapan orang-orang yang mendapatkan surga. Mereka senantiasa mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah, dan surga inilah hasil dari hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tentu kita tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah kecuali karena petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita pada saat ini di masjid tercinta Nurul Islam, kita tinggalkan sejenak kesibukan dunia kita. Ini bukan semata-mata karena jabatan kita, karena semakin banyak orang yang diberikan oleh Allah jabatan, justru semakin susah
untuk melangkahkan kakinya ke masjid, semakin sulit untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika beribadah. Hadirnya kita di masjid tercinta ini pun bukan karena kekayaan kita. Karena semakin banyak orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, justru semakin lupa untuk ibadah. Semakin susah untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadirnya kita di masjid tercinta ini pun bukan karena ilmu kita. Karena semakin banyak orang yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi justru dia semakin jauh dari Allah. Bukan semakin dekat, malah menjauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazid ilmuhu illa mu'dah. Hadirnya kita di masjid yang tercinta ini semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau mendapati ada seorang sahabat yang berdoa, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya menjadi orang Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada hidayah kepada saya dan saya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, syakarta adima, engkau telah mensyukuri nikmat yang sangat agung. Bukankah kita ini tidak pernah minta iman kepada Allah? Tapi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah berupa iman kepada Allah. Padahal kita semua tahu begitu susahnya para nabi dan rasul menanamkan keimanan kepada umatnya. Nabi Nuh berjuang mati-matian hampir 950 tahun berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Tapi dalam waktu yang cukup lama hanya 80 orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan anaknya sendiri yang namanya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim pun demikian, siang malam berdakwah menanamkan keimanan kepada umatnya. Ayahnya yang bernama Azar tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Lut pun demikian, siang malam tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, berjuang menanamkan keimanan kepada para umatnya. Istrinya sendiri menjadi istri yang durhaka kepada Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengunjungi umatnya, setiap hari berdakwah. Diketuknya satu persatu, rumah demi rumah. Pamannya yang bernama Abu Lahab tidak mau beriman kepadanya. Maka dikatakan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa surat yang jarang dibaca oleh Nabi kita adalah surah Al-Lahab. Bahkan para sahabat-sahabat beliau
tidak berani membaca surat Al-Lahab di hadapan Rasulullah karena Rasulullah sedih melihat pamannya tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan paman beliau yang bernama Abu Thalib, orang yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah, orang yang selalu melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir, di saat mau meninggal dunia pun tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, tidak mau masuk Islam, sehingga Rasul pun meneteskan air mata bersedih melihat pamannya yang seperti itu tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dalam situasi seperti itu, Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi membawa satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Kita ini insya Allah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan cahaya keimanan. Karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita jaga sampai kapanpun iman yang ada di dalam tubuh kita ini kita pertahankan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara menjaga iman yang ada di dalam hati kita masing-masing itu, di antaranya adalah perbanyak mengingat yang namanya kematian. Aktsiru dzikra lilladzati, kata Rasulullah. Perbanyak untuk mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan, alias yang namanya kematian. Maka Rasulullah Muhammad SAW pun beliau sempat mengatakan, orang yang pintar di antara kamu umat-umat Islam, di antara orang mukmin adalah mereka aktsaruhum dzikra lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa asyaddu isti'dadan lil maut, dan orang yang paling banyak mempersiapkan bekal-bekal kematian. Inilah orang yang paling pintar di antara orang-orang yang beriman, kata Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Rasul, kata Allah. Setiap yang berjiwa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Bahkan Rasulullah memberikan isyarat, kullu syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 ila 70 sana. Setiap sesuatu pasti ada masa panennya, dan masa panen umatku adalah antara umur 60 sampai 70 tahun. Ini peringatan Rasulullah kepada kita umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini dunia ini adalah sebuah kenyataan bagi kita. Sementara akhirat hanya sebuah cerita. Tapi suatu saat kita akan mengatakan bahwa dunia ini sebuah cerita, sementara akhiratlah yang menjadi nyata. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita semua diberikan oleh Allah kesempatan hidup seperti ini, jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sawah ladangnya kehidupan alam akhirat. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat balasan.
Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Wal akhiratu darul jaza. Sementara akhirat kelak adalah tempat balasan. Setelah kita berbuat sesuatu yang ada di alam dunia ini. Karena itu berjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadikan hidup kita ini sekali lagi mazruatul akhirah. Ketika kita lahir dulu, kita semua menangis. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita, semuanya tersenyum melihat kehadiran kita yang tidak berdaya pada saat itu. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah itu persis seperti di saat kita lahir dulu. Kita menangis, sementara orang-orang yang kita tinggalkan semuanya tersenyum. Naudzubillah. Harus sebaliknya, di saat kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan tersenyum. Sementara orang-orang yang kita tinggalkan, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya menangis sedih karena kita tinggalkan, karena kebaikan-kebaikan yang kita tanam ketika kita hidup di alam dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa tawbillahutahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم أنزل الرحمة والمغفرة
والسكينة والمطمئنة والسلام علينا جميعا وعلى بلدنا إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.